Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kalian lemes banget sih? Iya, Belum makan, makan, Bu. Bu. Lagi sakit Ibu sebetulnya. Masa belum makan sih? Kan ini udah siang. Saya udah belum makan karena saya lagi sakit Ibu. Iya, jadi nggak langsung makan. Batuk gak saya Bu. Lemes banget. Baiklah, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Jadi gimana nih kabarnya kalian? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Tapi saya sakit lumayan. Jadi gimana? Baik atau sakit Baik kalian? hatinya tapi lagi sakit fisiknya. Waduh. Kalau saya Sakit kebanyakan ya? Bu, sakit hatinya, fisiknya juga sakit sih Bu. Waduh. Saya lagi batuk pilek Bu. Batuk pilek. Minum obat dong Sira. Iya, beli Bu. Beliin dong. Nanti dibeliin ya sama orang tuanya. Jadi sebelum mulai pelajaran kayaknya kalian lepas ya. Jadi kita tepuk semangat dulu ya dua kali ya. Iya Ibu. Ayo Elsa. Baik Ibu. Tepuk semangat. 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 Satu kali lagi ya. Iya Ibu. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai menentukan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Jadi sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada hari ini ya. Jadi tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah kalian itu dapat mengetahui dan memahami pengertian dari teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, fungsi teks eksplanasi, dan jenis-jenis teks eksplanasi. Dan kalian juga dapat membuat sebuah teks eksplanasi begitu. Jadi kalian ada yang tahu nggak sih materi minggu lalu tentang yang Ibu jelaskan? Teks argumentasi ya, Bu. Iya, Kalista. Coba apa teks argumentasi? Teks argumentasi adalah teks atau jenis tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat atau gagasan itu. Oke, baik. Terima kasih Kalista. Ada yang lain? Saya lupa Ibu dengan. Waduh, Sira, kok lupa sih baru kemarin loh. Biasanya ini cuma logis dan aktual. Tidak ya, baik. Argumentasi itu kan pendapat ya. Iya, pendapat dari penulis. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai menentukan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah tulisan yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena berdasarkan fakta dan dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya adalah tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan untuk menyebab terjadinya suatu peristiwa dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, informasinya faktual. Informasi faktual berarti informasinya berdasarkan fakta gitu. Yang kedua adalah bersifat ilmiah atau bersifat tentang keilmuan begitu. Yang ketiga adalah bersifat informatif. Jadi teks eksplanasi itu harus bersifat informatif untuk agar pembaca itu mudah dimengerti isi dari teks eksplanasi. Yang keempat adalah fokus pada hal-hal umum. Jika teks eksplanasi terlalu sulit bahasanya atau fokusnya terlalu mendalam begitu, kadang membuat pembaca tuh
sesuatu. Yang kedua adalah menjelaskan tindakan. Menjelaskan tindakan artinya teks ini berupaya untuk menjelaskan peristiwa melalui langkah-langkah yang akurat, yang urut begitu. Yang ketiga adalah menjelaskan alasan. Fungsi dari teks eksplanasi menjelaskan alasan yaitu adalah mengapa suatu peristiwa atau fenomena tersebut terjadi. Dan yang terakhir adalah menjelaskan pendekatan pemecahan masalah. Maksudnya adalah memakai berbagai informasi yang dipakai. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah teks eksplanasi faktorial, yaitu teks yang memaparkan hasil dan dampak dari suatu peristiwa yang terjadi. Yang kedua adalah teks eksplanasi klausal. Teks eksplanasi klausal ini adalah penyebab asal-usul atau penyebab terjadinya peristiwa secara bertahap atau urut. Yang ketiga adalah teks eksplanasi sekuensial, yaitu teks yang memaparkan tahapan suatu atau proses terjadinya suatu fenomena secara detail atau kronologis. Yang keempat adalah teks eksplanasi teoritis. Teks eksplanasi teoritis dijabarkan dengan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di balik suatu fenomena alam. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Bu, sudah jelas? Teks eksplanasi sekuensial. Nah, teks ini itu memaparkan tahapan atau proses terjadinya sesuatu. Jadi kayak misalnya peristiwa banjir gitu. Dia apa sih tahapan-tahapan dari banjir gitu? Atau peristiwa mengenai tanah longsor. Apa sih proses terjadinya tanah longsor itu bagaimana, dari awal tanahnya turun hujan terus tiba-tiba dia menjadi longsor akibat dari tidak adanya pohon lagi begitu. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada Ibu? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Bu, kalau misalnya nih Bu di teks eksplanasi ini tuh sifatnya kayak fiktif gitu Bu, nggak fakta. Kayak cuma apa ya, kayak bohongan gitu Iya. loh Bu. Kadang kan kayak ada zaman sekarang itu kayak kita ini ya Bu ya, kita suka kayak Gosip. terus kayak suka bohong gitu kan ya Bu, nggak fakta gitu. Nah, itu bukan teks eksplanasi namanya. Namanya jadi cerpen dong itu namanya. Fiksi, bukan asli, fiksi kan? Bu, misalnya berita yang hoax gitu, cuma emang dipercaya gitu sama orang, dan itu berupa teks gitu, apa itu termasuk teks eksplanasi juga? Ya kalau bukan fakta berarti bukan dong. Tapi itu kayak ada bukti gitu kan orang bilang hoax. Nah, harus ini sih dikaji lebih mendalam. Kan dia ciri-cirinya berinformasinya harus faktual, terus bersifat ilmiah. Jadi tuh dia tuh sesuai gak sih sama kaidah-kaidah ilmiah gitu. Kayak misalnya kayak tentang pengetahuan gitu kan, jadi bersifat ilmiah gitu. Terus bersifat informatif, dia bersifat informatif enggak apa beritanya itu. Jadinya dia bisa jadi teks, bukan teks eksplanasi atau yang lainnya. Jadi nah terus dia fokus nggak pada hal-hal umum itu, dan dia tuh memakai urutan waktu nggak. Kalau nggak memakai urutan waktu berarti bukan teks eksplanasi. Jadi kalau teks eksplanasi itu harus ada urutan waktunya ya Bu? Iya, harus berurutan terjadinya peristiwa itu. Tuh. Terus kalau contoh bersifat informatif itu gimana Ibu contohnya? Ya dapat dipahami oleh pembaca. Dapat dipahami gitu loh dari pembaca, dari teksnya itu. Terus apakah semua teks itu teks eksplanasi harus memakai sequence methods? Sebenarnya sih harus ya, karena kalau berdasarkan urutan waktu, jadi urutan peristiwa loh. Jadi kalau nggak pakai itu kayak nggak urut gitu, jadi bingung. Oh iya. Selanjutnya selain sini itu kita belajar apa lagi? Kita belajar tentang tujuan ya. Tadi kan kemarin udah tujuan dari teks eksplanasi itu untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan penyebab peristiwa itu terjadi dengan bahasa yang sederhana.
Gara-gara sekolah. Nggak boleh bu. Nggak boleh. Ini kita belajar sama Apanya gitu ya? Nyanyinya apa? jadi Indonesia Raya mau nggak? Atau apa ya? Kita Kalau mau aku ngasih bu, Bosan aku terus. tidak berisi. ya boleh. Tapi istilahnya namanya Cicat di dinding, diam-diam merayap, datang seekor singa, lalu ditangkap. Kalian ada yang mau tanya lagi nggak? sebenarnya kami udah paham sih bu, tapi Kalau udah paham, coba kasih tugas. ibu mana yang nggak belum tentu. Iya bu. Kasih tugas aja lah, Bu, tugasan. jangan ada tugas mulu. Udah disiapin loh tugasnya. Baik. Tugasnya boleh berkelompok kalau berdua-dua atau bertiga boleh. Jadi nggak terlalu berat. Tapi kami sama yang nanti kelompok yang nggak akan kegiatan ya. Iya betul. Oke. Tugasnya apa ibu? Jadi tugasnya buatlah teks eksplanasi dengan memperlihatkan tema yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian hasilnya dipresentasikan di depan kelas minggu depan ya. Jadi teksnya itu di print aja kalian. Kalian terserah mau pilih topik apa. Baik ibu. Tentang lingkungan, tentang pendidikan, bisa juga tentang yang lain-lain lah, pokoknya banyak. Kalian bisa pilih salah satu, kemudian buatlah teks eksplanasi. Nanti kelompoknya terserah kalian deh, kalian mau pilih. Dibagi aja deh ibu. Iya ibu, dibagi aja karena kadang saya nggak mau kalau sama Kalista. Loh, kalian nggak mau sih sama Kalista? Dia Iya. bawa. Waduh, nggak boleh gitu. Kamu dulu samin aku tapi. Waduh. Anda tahu bu orangnya nggak mau ngerjain tugas. Elsa juga biar Elsa sama Kalista aja bu. Waduh, nanti 3 menit dia nggak kerjain tugas dong. Gimana? Gak apa-apa ibu kan biar mereka tuh belajar ibu dua-duanya. Iya. Biar kerja ibu. Ini ibu bagi kelompoknya dua-dua aja ya. Iya, ibu. Jadi ibu Kan ada yang nggak masuk ibu. ya udah berarti nanti kalau yang nggak masuk nanti ini ya konfirmasi ke temennya aja. Nanti siapa yang belum kelompok nanti bagi dua. Iya tapi Kalista sama Elsa aja bu. Iya nanti ibu kasih ya. Kalau itu sama Elsa berarti ya. Sudah kita ya. Iya, Bu. Nanti yang di sini dikasih tahu ya temen-temennya ya yang nggak hadir ya. Iya ibu. Udah jelas belum tugasnya? Udah ini masih bu kalau misalnya temanya kita misalnya tema K-pop gitu boleh bu? Lah, emang ada ya teks eksplanasi tema K-pop gitu? Setahu ibu tuh belum ada tuh. Belum ada loh. Ada ilmiah ya? Iya. Ada ilmiah ini. Tentang ilmiah ya? Iya, tentang lingkungan bisa, tentang pendidikan, tentang politik, boleh kayak gitu. Kalau tentang K-pop ibu belum pernah dengar deh. Iya belum tentu orang kalian ilmiah. Iya tapi kan siapa tahu bu kayak misalnya pengaruh K-pop terhadap itu kan maksudnya pengaruh K-pop pengaruh K-pop ke pembelajaran gitu. Dia baca Iya, ya gimana? Kan aku masih nanya, temen ini kayak mana ya? Belum, kayak udah paham. Coba kalian sudah paham. Paham dong. Kita akan membuat tugas ilmiah. Teks eksplanasi yang harus faktual. Oh. Tidak boleh Korea. Terus, Bu, itu ditulis apa diketik? Diketik kan udah dijelaskan tadi. Oh, iya. Tapi ya di print ya, terus nanti dipresentasiin di depan kelas. Kalian boleh kok buat teksnya. Oke, Bu. Oke ibu, terima kasih ibu. Jadi sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, siapa yang mau refleksi? Kalista. Buat kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Kalista, Ibu, Kalista. Oke. Baik Kalista. Teks eksplanasi adalah tulisan yang menjelaskan proses serta penyebab terjadinya suatu peristiwa atau fenomena yang bersifat faktual dan secara ilmiah. Terus juga selain itu harus bersifat informatif dan fokus pada proses dari mekanismenya serta menggunakan konstruksi kausal dan temporal. Terima kasih. Baik Kalista, bagus. Ya tepuk tangan dulu dong buat Kalista. Ada ya? Gak boleh gitu sih